Iya, Bu. Oke, jadi kita mulai masuk ke topik vektor. Ya, jadi kemarin sebelum UTS kita sudah menyelesaikan sampai ke topik matriks ya. Nah, jadi sama prosedurnya dengan sebelum UTS. Jadi kita biasanya lakukan di minggu pertama kita lakukan belajar teori ya, dan minggu depan kita mulai dengan latihan-latihan. Oke. Nah, di SMA kalian ada belajar vektor juga nggak? Ada, Mem. Nah, jadi kalau vektor itu seperti apa definisinya yang kalian pelajari? Vektor itu arah, Mem. Vektor itu arah ya, jadi dia ada besaran, tapi ada arah. Nah, beda dengan skalar ya. Nah, kalau skalar itu dia ya hanya nilai gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk langsung ke perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini hasilnya bisa dua ya. Ada perkalian dot. Nah, perkalian dot itu biasanya hasilnya adalah skalar. Nah, ada perkalian cross yang lambangnya kali. Nah, itu dia biasanya hasilnya vektor. Nah, ini adalah contoh dari perkalian dot. Ya, jadi misalnya kita punya vektor A dan vektor B. Nah, karena vektor itu kan kalian bilang tadi ada arah. Berarti kan A dan B itu berbeda arah, ya kan? Nah, ada dua garis, dia bertemu pada satu titik, ya kan? Nah, antara A dan B itu ada sudut. Nah, sudutnya itu biasanya lebih kecil atau sama dengan 180 derajat ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan perkalian vektor, nah ini perkalian titik berarti ya. Berarti A dot B, nah biasanya titik ini kita sebut sebagai dot, itu sama dengan AB cos theta. AB cos theta. Nah, jadi makanya di sini dia sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Ya. Nah, jadi kita ini sekarang vektornya itu tidak lagi berbicara dua dimensi ya, tidak hanya berbicara X, Y. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke X, Y, dan Z. Nah, jadi vektor yang kalian buat, yang kalian sebut tadi itu arah, ya berarti dia dalam posisi X, Y, dan Z. Ya. Nah, ini dia persamaan satu. Ya, oke. Selesai ini? Selesai, Mem. Selesai, Mem. Nah, sekarang ini kan kalian lihat dot ya, dot. Nah, produk dot. Nah, yang kedua ya, yang mau kita lihat adalah silang cross ya. Nah, ini dia contohnya gambarnya, gambar 1. Ya. Kalian lihat A itu adalah vektor yang ke arah bawah. Ya. B ini adalah vektor yang ke arah atas. Ya. Nah, antara vektor A dan B ini kita lihat ada sudut theta. Ya. Sudut theta. Nah, jadi kalau kita mau bilang A dikali B ini adalah C. Nah, A cross B adalah C. Jadi bedakan ya, di sini bukan titik lagi, tetapi silang. Ya, cross. Nah, kalau kalian lihat hasilnya di sini, dia bukan skalar, tapi vektor, yaitu vektor C. Nah, jadi vektor C ini adalah hasil cross dari
A cross B. Nah, jadi apa C ini? Nah, C ini ternyata kalau kita bisa hitung determinan dari C, ya ingat ya kalau lambang seperti ini adalah menyatakan determinan. Ya, nah determinan C sama dengan A dikali B sinus theta. Baru ternyata hasil perkalian A dengan B ini ya tegak lurus terhadap bidang A dan B. Jadi ini tegak lurus. Ini kan bidang A dan B ini kan kalau kita lanjutkan dia, kita buat seperti kayak bidang gini, B kita tarik lagi dari sini, A kita tarik dari sini. Nah, itulah bidang AB. Nah, jadi si C ini tegak lurus terhadap bidang A dan B. Nah, jadi saran saya ketika kalian mencatat pekerjaan kalian, nah coba digambarkan supaya kalian lebih mengerti, ya. Selesai nih? Udah, Mem. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini A, B, ya, C, dia bold, ya, fontnya bold. Nah, jadi itu yang menandakan bahwa A, B, dan C ini adalah vektor. Nah, dia bold dia. Nanti kalau kalian lihat di textbook pun kalian bisa lihat dia bold. Oke. Nah, jadi kalian bedakan ya antara perkalian antara dot ya dan cross ya. Nah, ini kalau misalnya ini dia dot ya. Hasilnya dia skalar. Nah, sementara ini cross. Hasilnya adalah vektor lagi. Nah, determinannya nantinya baru dia yang dihasilkan adalah skalar. Nah, sekarang kita masuk aplikasinya. Apa aplikasi dari A cross B sama dengan C ini? Aplikasi yang pertama adalah kerja. Kerja nanti kalian pelajari di gas dan termo itu W, ya kan? Kerja W. Nah, jadi kerja itu ya rumusnya adalah perpindahan dikali gaya. Ya, perpindahan dikali gaya. Nah, berarti dalam hal ini jika gaya dan perpindahan itu tidak paralel, nah ini nggak bisa dia. Nah, jadi dia jika gaya dengan tunggu dulu ya, saya pastikan dulu. Nah, ya, jadi jika gaya dan perpindahan tidak paralel, nah, jadi komponen gaya tegak lurus terhadap perpindahan itu dia tidak berfungsi. Oke. Jadi di sini sulitnya vektor ini, kita juga harus seperti ada visualisasi ya, karena dia kan itu 3 dimensi ya. Nah, ada arah, ada titik juga. Nah, jadi makanya saran saya ketika kalian menulis, usahakan kalian gambarkan gitu ya.
Oke, nah ini dia. Ini dia gaya, vektor gaya. Ya. Ada vektor perpindahan. Nah, dipisahkan oleh theta. Nah, jadi makanya W itu adalah FD cos theta. F cos theta dikali FD cos theta. Ya, FD cos theta. Oke. Jadi pekerjaan itu adalah vektor dari gaya dikalikan dengan vektor dari perpindahan. Ya, jadi perpindahan dikalikan gaya. Nah, gaya yang sejajar dengan perpindahan dikalikan dengan perpindahan. Oke. Nah, jadi W pada dasarnya adalah F cos theta dikali D. Nah, tapi di sini kalau misalnya perkalian seperti ini, dia tidak harus kita buat dulu F dikali cos theta baru dikali D, walaupun ini kurung ya. Nah, ini pada dasarnya sama dengan FD cos theta. Nah, karena itu makanya si pekerjaan ini adalah FD cos theta atau F dot D. Nah, jadi hasilnya nanti skalar atau vektor? Skalar. Skalar, ya. Nah, jadi di sini dia F dot D itu sama dengan kerja atau FD cos theta. Selesai nih? Selesai ya? Jadi kita sudah mulai tadi belajar dari bagaimana ada perkalian vektor itu ada yang dot, ada yang cross ya, ada dua jenis ya. Dot itu salah satu aplikasinya adalah ya ini kerja ya. Nah, jadi kerja W itu berarti gaya dikalikan perpindahan, tapi gayanya itu harus dia sejajar dengan perpindahannya ya. Makanya F cos theta jadinya supaya dia sejajar ya kan. Nah, jadi F cos theta didotkan dengan D itu FD cos theta. Nah, jadi bisa kita singkatkan bahwa pada dasarnya kerja itu adalah F dot D. Ya, F dot D. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bagaimana kalau misalnya gayanya itu berubah seiring waktu? Kalau ini kan tadi gambar yang sebelumnya ini dia ya tertentu dah D gitu ya. D. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ini garis lurus dia kan? Nah, bagaimana kalau dia seperti ini? Dia seperti fungsi dia ya. Nah, tapi dia tetap vektor. Nah, kalau yang kalian lihat di sini nih gayanya. Ya. Tetapi si ini dia DR. DR. Perubahannya, perpindahannya itu dia berubah seiring waktu, ya. Berubah seiring waktu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dia tidak lagi W di sini, tapi kita tulisnya DW. Ya. Nah, DW sama dengan F dot DR. Nah, berarti kalau dalam hal ini, nah nanti kita tidak kursus lebih jauh di topik ini. Berarti bagaimana kita mencari W kalau seperti ini? Bagaimana kita mencari W? Kalau ada DW gini, berarti cara mencari W-nya bagaimana? Harus kita apain? Sama-sama dibagi D. Hah? Dibagi D. Dibagi?
F kali DR dibagi D. Arah gerak. Enggak, D ini maksudnya perubahan kan, diferensial. Nah, DW sama dengan F DR. Nah, atau misalnya kalau kalian ingat DX DX per DT nah, sama dengan ini gitu ya, DX sama dengan ini gitu. Jadi mencari W ini bagaimana harus kita apakan? Kita integralkan. Ya. Nah, ini sama aja berarti kalau kita mau menentukan W, berarti kita harus integralkan DW, kita harus integralkan FDR. Nah, makanya saya tidak kita ini hanya sebagai introduction ke kalian bahwa bisa juga kita menentukan kerja kalau misalnya si gerak D-nya itu berubah seiring waktu. Nah, tetapi penyelesaiannya harus memakai integral. Nah, ini yang nanti mungkin kita pelajari di pertemuan 13 sampai 15 ya. Nah, 13 sampai 15. Karena ini kita harus belajar integral dulu baru kita bisa menyelesaikan persamaan 4 ini. Oke? Jelas ya? Jadi kalau ada D seperti ini bukan dibagi D, enggak. Ini bukan maksudnya D dikali W, enggak. Tapi perubahan kerja sama dengan gaya dikali perubahan gerak seiring waktu. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita harus integralkan agar kita bisa menentukan si W ini. Ya. Oke. Nah, aplikasi yang kedua adalah torsi. Nah, torsi, gaya torsi. Ya. Nah, ini ada gambar 4. Gambar 4 ini kalau kalian lihat ini ada F1, F prime. Nah, ini baru ada sumbunya. Berarti ini seperti kalian pernah main jungkat jungkit ya. Main apa namanya kok bahasa Indonesianya yang di playground itu ya kan. Kalau kalian bergerak itu kan harus ada dua-dua ya. Supaya dia bisa naik turun naik turun naik turun ya. Nah, kita bisa lihat torsi itu dengan membayangkan permainan tersebut ya. Nah, tetapi kalau misalnya permainan tersebut kan D dengan D prime-nya sama ya, sama jaraknya. Karena kalau nggak sama itu yang bisa nanti terjungkit dia mungkin terlempar ya kan. Nah, tapi kalau di sini sepertinya nggak sama ya, karena dia di sini D dengan D prime, baru ini gaya yang di sini adalah F dengan F prime. Nah, jadi di sini torsi itu ternyata gaya dikali jarak. Nah, jadi F dikali D itu disebut torsi. Ya. Nah, di sini pusat sumbunya adalah O. Ya. Pusat sumbunya adalah O. Nah, jadi kita FD itu kita sebut torsi. Nah, tapi kita sebut juga momen. Ya, momen F. Oke. Nah, ini udah kalian ituin ya. Jadi kalian bisa lihat di sini gaya. Nah, ini perpindahan, ya kan? Atau jarak. Bukan perpindahan, jarak ya. Nah, jarak. Nah, jadi F dikali D kita sebut sebagai torsi. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini kan ini garis tumpunya, titik tumpunya adalah O. Ya kan? D ini berarti jarak dari sini titik tumpu ke vektor F ini. Ya. Nah, jadi
kita sebutlah ini ya, jaraknya ini lengan tuas. Lengan tuas ini si D. D itu lengan tuas ya. Nah, lengan tuas ini dia tegak lurus ya terhadap F. Nah, kalau kalian lihat ini kan tegak lurus kan? Ini tetanya, kalau kita buat tetanya adalah 90 derajat. Nah, jadi makanya di sini dia tegak lurus. Oke. Nah, ini ada gambar lagi ya. Jadi ini gambar ini ya. Ini kan dia gambar sederhananya. Nah, kita buat dia sebagai sumbu, ya kan? Berarti ini F, ya kan? F. Nah, ini O-nya. Nah, sumbu O-nya itu dia seperti misalnya kalau ini kertas, dia sumbu O-nya itu tegak lurus terhadap kertas. Nah, makanya saya bilang kalau kita belajar vektor tuh susahnya itu karena kita harus visualisasi gitu ya. Nah, ini kan karena F ini kan. Nah, O ini dia ke arah kita gitu ya, sumbunya ke arah kita. Kalau kita taruh gitu dia seperti ini, tapi kalau kita bayangkan dia di atas meja, berarti si O-nya itu tegak lurus gini. Ya, tegak lurus. Nah, jadi di sini ada R jadinya ya, R. R ini apa? R ini adalah ini dia. Nah, R ini dia dari O. Ya, dari O. Nah, ternyata ya, kita bisa melihat di sini ada FR sin theta. Nah, jadi ini ada R sin theta. Nah, dia tegak lurus terhadap F. Ya kan? Nah, jadi di sinilah kita sebut FR sin theta. Nah, FR sin theta inilah yang kita sebut sebagai torsi. Ya, jadi R dikali F. Nah, sekarang R di cross dengan F. Nah, itu sama dengan FR sin theta. Oke. Nah, jadi di sini R cross F besarnya adalah RF sin theta. Jadi dia ini determinannya berarti besarnya torsi itulah adalah determinan dari R dikali F. Ya.
Oke. Jadi kalau kita bandingkan gambar 5 dengan gambar 1, ya kan? Berarti R cross F itu adalah torsi. Nah, atau momen F dengan sumbu melalui O. Nah, dia tegak lurus terhadap kertas. Ya. Nah, itu makanya saya bilang tadi ke kalian, coba kalian gambarkan supaya kalian bisa visualisasikan gitu ya. Nah. Oke, sebelum kita lanjut. Jadi sampai ini apa aja yang udah kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari sampai kita udah masuk berapa menit ini? Udah ada mungkin 20 menit ya. Nah, apa yang sudah kita pelajari selama 20 menit ini? Perkalian vektor, Mem. Perkalian vektor. Oke. Nah, Aplikasi. Hah? Aplikasi vektor, Mem. Aplikasi vektor, Mem. Aplikasinya apa aja? Aplikasi dari perkalian vektor ya. Bukan aplikasi vektor, tapi Torsi, Mem. kerja, torsi. Ya. Nah, kalau kerja tadi skalar atau bagaimana? Skalar, Mem. Skalar. Kalau torsi? Vektor, Mem. Kalau torsi dia hasilnya vektor. Tapi besar dari si torsi itu bagaimana cara carinya tadi? Cara menghitungnya? F dikali D. Iya, maksudnya kalinya itu kan itu nanti dapat vektor kan, kali cross kan. Nah, jadi besarannya gimana kita menentukannya? Dari momen kerjanya. Dari momen kerja. Kayak dikali jarak, Mem. FR sin theta, Mem. FR sin theta, atau kita bisa dari pakai determinannya. Ini kan tanda ini selalu saya ingatkan ke kalian, tanda kurung yang tidak ada garis lurus itu adalah determinan. Nah, jadi sesudah kalian kali cross R dengan F-nya ini, nah besaran dari torsinya itu kita tentukan dengan menentukan determinan dari R cross F. Ya. Nah, jadi ini semua karena kita ini pelajaran matematika, semua lambang ini ada maknanya ya. Kayak tadi titik beda dengan kali cross ya. Nah, jadi nanti itu yang harus kalian hati-hati untuk membedakannya. Oke? Udah jelas sampai di sini kan? Magnitud apa, Mem? Magnitud besarnya. Magnitud besarnya ya. Nah, jadi besarnya itu bisa RF sinus theta, atau kalian bisa tentukan dengan determinannya. Oke? Sudah jelas sampai di sini? Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar kecepatan sudut. Aplikasi berikutnya dari perkalian vektor adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu dilambangkan dengan W. Nah, jadi biasanya kan kalau ada benda berputar, ya kan? Nah, itu ada vektor yang digunakan untuk menentukan bagaimana kecepatan sudut dari benda berputar. Nah, kecepatan sudut ini dalam bahasa Inggrisnya adalah angular velocity. Nah, jadi saya cari-cari dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai kecepatan sudut, ya, angular velocity. Nah, jadi di sini karena vektor itu kan selalu ada arah, ada besarannya, ya. Besarannya ditentukan dari determinan. Nah, arahnya itu nanti dia menentukan bagaimana dia di sumbunya. Nah, jadi di sini arah vektor itu adalah sepanjang sumbu rotasi, ya, memutar searah perputaran tubuh. Ya.
Oke? Nah, ini dia. Ini dia arah dari W atau si angular velocity tadi. Ya, angular velocity atau kecepatan sudut. Nah, kalau kalian lihat ini berputar kan? Nah, berputar berlawanan jarum jam ini ya, berlawanan jarum jam kan? Nah, berlawanan jarum jam. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah, ini ada R-nya, ya kan? R-nya. Nah, baru kalian lihat di sini ketika R mau berpotongan dengan vektor W ini, nah, dia berpotongannya R sin theta. Supaya apa? Supaya dia tegak lurus ya terhadap P ini. P ini kita anggap P. Vektor P sepanjang R. Ya. Nah, ditarik lagi dari P ini ke sini ya. Nah, inilah dia yang kita sebut sebagai V. V itu adalah kecepatan. Ya, kecepatan. Nah, jadi bedakan antara kecepatan sudut dengan kecepatan V. Ya, ini dia kecepatan sudut. Nah, ini kecepatan V. Nah, coba digambar dulu supaya kalian lebih mengerti ya. Mem, untuk angular itu membilangkan kecepatan sudut. Ya, angular velocity itu adalah kecepatan sudut. Nah, ini dia. Sementara V adalah kecepatan linear velocity, kecepatan linear. Nah, jadi beda dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut kan dia karena misalnya ada suatu benda. Benda itu dia berputar gitu. Nah, berputar dengan kecepatan tertentu, ya kan? Nah, untuk menentukan kecepatan dari benda berputar itu, kita nggak bisa pakai V. Yang kita harus pakai adalah angular velocity atau kecepatan sudut. Karena kita menentukan kecepatan benda berputar. Beda dengan kalau mobil berjalan, mobil berjalan itu dia kecepatan linear, ya kan? Mobil berjalan kecepatan linear. Tapi misalnya kalau kalian ada skrup gitu kan, skrup itu kan dia berputar gitu kan. Nah, jadi kecepatan misalnya gini lah. Kalian pernah naik kuda putar permainan misalnya di pasar malam gitu kan ada yang dia berputar itu. Ya kan? Dia berputarnya itu kan ada sumbunya kan? Ada sumbunya, dia berputar mengikuti sumbunya itu. Nah, itu kecepatan itu nggak bisa kita pakai kecepatan V biasa. Nah, dia harus pakai angular velocity. Nah, tapi nanti dari angular velocity ini kita bisa konversikan ke V. Kenapa? Karena dua-dua ini adalah vektor, ya. Nah, nanti bisa kita pelan-pelan turunkan rumusnya. Nah, jadinya kita bisa ubah si W ini menjadi V. Makanya ini tujuannya kita gambar. Nah, ini kan dia W, arah dari si kecepatan sudut. Oke. Nah, ini ada vektor P di mana dia besarannya R. Ya kan? Nah, ketika kita tarik dari P ke W, ya kan? Nah, baru ini dari sini adalah V. Nah, karena kita ada vektor ini, ada hubungan R sin theta. Nah, nanti kita bisa tentukan berapa V-nya ini. Ya, berapa kecepatan linearnya. Oke? Nah, caranya seperti ini. Nah, kita ada P, kan? P ini. P itu dia titik, ya. Vektor. Ini V-nya. Ya kan, ini P. Oke, P ini dia yang berputar gitu ya, berputar. Nah, kecepatan angularnya itu ini, si W. Nah, vektornya seperti ini, lurus ke arah sini ya. Nah, dengan kecepatan sudut W. Nah, jadi si P itu dia benda yang berputar itu. Nah, kecepatan sudutnya adalah W. Nah, kita mau menentukan kecepatan linearnya.
si V. Nah, ternyata kecepatan linearnya itu adalah W di cross dengan R. Nah, jadi V ini merupakan W cross R. Nah, R itu adalah vektor dari si P. Oke. Nah, jadi dapat di sini kan V sama dengan W dikali R. Nah, si V ini kalau kalian lihat di sini, ya kan, V ini, nah, dia tegak lurus terhadap bidang W dengan R. Nah, tegak lurus. Jadi kalau kita buat bidangnya ini, ya kan, si V ini tegak lurus dia terhadap bidang W kali R. Ya kan? Nah, ya, tegak lurus, itulah V. Oke. Nah, jadi makanya di sini determinan dari W di cross R itu adalah sama dengan WR sin theta. WR sin theta, ya. Nah, R sin theta tadi apa? R sin theta itu adalah jaraknya ya, jarak si P tadi ini kan. Nah, ini dia jari-jarinya. Ini kan kalau dia berputar itu kan seperti lingkaran dia kan. Nah, lingkaran. Nah, jadi ini kita buat titiknya, sumbunya. Nah, kita tarik ke P. Nah, dia R sin theta. Nah, jari-jarinya ini. Dari si P ke pusat dari lingkaran perputarannya itu. Kalau makanya saya bilang kalian harus visualisasikan gitu ya. Sulit memang kita misalnya tanpa kalian berusaha untuk memvisualisasi. Makanya saya bilang kan kalau ada benda berputar gini kan, berputar, kecepatan dari perputarannya itu bisa kita sebut sebagai kecepatan sudut W, ya kan? Tapi kita mau menentukan kecepatan linearnya juga. Nah, dua-dua ini adalah vektor ya. Si W adalah vektor, V adalah vektor. Kenapa? Karena dua-dua punya arah dan punya besaran. Nah, gitu ya. Nah, jadi perputaran. Nah, kan ketika berputaran itu kan ada pusatnya. Nah, pusatnya itulah vektor dari si W tersebut. Nah, pusat itu ke P. Nah, itulah R sin theta, jari-jarinya. Nah, makanya kita sebut W dikali R, atau kita sebut sebagai R sin theta adalah si jari-jarinya. Ya, jadi makanya W dikali R, WR sin theta. Oke. Nah, saya tahu topik ini nggak gampang ya, susah. Ketika saya mempersiapkan kelas pun saya butuh waktu lama untuk coba mempersiapkan kelas ini. Tapi ya ini yang harus kalian pelajari, yang berarti memang topik sesudah UTS ini udah makin sulit gitu ya. Nah, artinya kalian nggak bisa bergantung pada bahan saya aja. Kalian harus belajar juga dari textbook. Jadi cari textbook di mana kalau misalnya kalian nggak dapat apa yang saya jelaskan, nah, kalian bisa coba belajar sendiri. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke vektor 3 dimensi. Ya, tadi kita masih belajar bahwa ada perkalian, ya kan, dot dengan cross. Nah, sesudah itu kita lihat ada aplikasinya. Aplikasinya itu apa aja? Aplikasinya adalah kerja, torsi, dan kecepatan sudut, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke vektor 3 dimensi atau vektor triple. Ya, makanya kalau kalian ingat itu kan ada X, Y, dan Z. Nah, tapi kalau di vektor ada
I, J, dan K. Nah, I itu merepresentasikan sumbu X, J merepresentasikan sumbu Y, K merepresentasikan sumbu Z. Nah, jadi IJK. IJK itu adalah vektor triple. Nah, jadi ada dua produknya, sama juga seperti tadi saya bilang. Ada yang skalar. Kenapa? Karena jawabannya skalar. Nah, ada yang vektor, karena jawabannya vektor. Karena tadi kan kalau ada perkalian vektor itu bisa ada dua kan? Ada yang bisa jawabannya adalah skalar, ada yang jawabannya vektor. Nah, kalau jawabannya vektor, bagaimana kita menentukan besarannya? Kita menentukan besarannya dengan menghitung determinannya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini sekarang kita kalau misalnya mau menentukan, kalau mau melihat perkalian dari triple, dia seperti ini. A dot B cross C. Ya, A dot B cross C. Nah, A dot B cross C ini sekali lagi harus kita visualisasikan dalam bentuk geometrik. Nah, makanya di sini kesulitan. Kalau saya pribadi, kesulitannya itu memvisualisasikannya sering. Membayangkan bagaimana dia dari 3 dimensi. Nah, jadi di sini kita harus interpretasikan dalam bentuk geometrik si A dot B kali C ini. Ya. Nah, jadi kita harus bikin parallelepiped namanya, parallelepiped dengan kita ada vektor A, B, C. Nah, dia berpotongan. Ini dia gambar 7. Ini ada vektor A, B, C, ya kan? Nah, inilah yang geometri, inilah yang parallel pipe ini. Dia kubus, tapi kalau kubus kan biasanya lurus kan? Ini dia kubusnya mereng. Nah, karena si vektor itu kan dia ada arahnya ya. Nah, jadi si A-nya ada arahnya, si B-nya ada arahnya, si C ada arahnya. Nah, sekarang kalau kalian lihat kan ini dia yang sejajar dengan si A, kita tarik. Yang sejajar A, ya kan? Nah, yang ini sejajar C, yang ini sejajar B. Nah, terjadilah si parallel pipe-nya. Ya, jadilah parallel pipe-nya. Nah, kalau kalian lihat ada dua sudut, ya kan? Ada sudut antara kenapa ketawa-ketawa di situ, Raja? Saya terganggu loh. Saya coba serius. Nah, ya. Ini bukan pelajaran gampang loh. Maaf, Bu. Atau kalau rasa gampang nggak apa-apa. Kalau kamu merasa nggak tertarik, boleh kamu out. Nah, jangan ganggu konsentrasi saya ya. Ya, maaf, Bu. Tadi ada ini, Bu. Ada kayak ngechat gitu, Bu. Lucu. Maaf, Bu. Raja salah, Bu. Nggak tahu ya, menurut kalian mungkin gampang pelajaran ini. Menurut saya nggak gampang. Ya, jadi saya terganggu kalau kalian ketawa-ketawa. Kalian saya udah kenal sama saya. Saya paling nggak suka mahasiswa ketawa-ketawa waktu saya di kelas. Benar nggak? Ya kan? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Vektor A, B, C. Nah, jadi kita konstruk bentuk parallel pipe. Nah, bagaimana cara mengonstruknya? Cara mengonstruknya kita tarik. Ini dari vektor B ini kita tarik yang sejajar A. Nah, baru dari B ini kita tarik lagi yang sejajar C. Ya kan? Nah, sesudah kita tarik sejajar C, nah dari titik ini kita tarik lagi yang sejajar A. Nah, dari C ini juga kita tarik sejajar A. Ya kan? Nah, baru dari C ini kita tarik yang sejajar B.
Nah, sesudah itu di atas juga seperti itu, tarik yang sejajar B, nah, tarik yang sejajar B. Nah, tarik lagi yang sejajar A, tarik sejajar C, sejajar C. Nah, jadilah dia paralel pipe-nya. Nah, di sini dia ada sudut, ya kan? Ada sudut. Nah, sudutnya itu antara B dengan C, ya. Ingat, B ini juga vektor, C adalah vektor. Nah, sudutnya itu adalah theta. Ya kan? Theta. Nah, baru ternyata kalau kalian kalikan, nah tapi bukan kali dot ya, kali cross. Kalau kalian kalikan antara B dengan C, nah dia ada juga vektor dari B cross C. Nah, vektornya itu ada sudut antara si B cross C itu dengan A. Sudutnya itu kita sebut psi. Ya, psi. Sementara B cross C ini dia tegak lurus dengan bidang yang ini. Ya. Nah, baru di sini kalau kalian bisa lihat bahwa ini kan kayak dasarnya gitu ya. B kali C yang ini, ya kan? Ini dia udah di dasarnya. Nah, determinan dari si B kali cross C ini itu adalah area dari si dasar ini. Ya, area dari dasar ini. Nah, jadi makanya kalau kalian mau mengerti ini, kalian coba gambar. Nah, saya kasih waktu kalian beberapa menit untuk menggambar ini sekaligus coba mengerti gitu ya apa yang saya jelaskan tadi. Jadi intinya di sini kan dia ada 3 vektor, ya. Cara kalian menggambar paralel pipe ini adalah kalian di setiap titik ini, ya, kalian tarik yang sejajar dengan vektor lain. Nah, kalau di titik yang C ini berarti kalian tarik yang sejajar dengan A, nah, yang sejajar dengan B. Nah, di titik A ini kalian tarik yang sejajar C dengan yang sejajar B. Nah, baru di titik si B ini kalian bisa tarik sejajar A, sejajar C. Nah, begitu di titik ini tarik lagi yang sejajar A. Nah, ketika kalian gabung, ya, titik-titiknya itu dapatlah paralel pipe-nya. Ya. Nah, dasarnya ini luasnya adalah determinan dari B di cross dengan C. Ya, coba kalian coba gambar, ya kan? Oke, selesai digambar? Saya anggap selesai ya. Nah, jadi di sini tadi saya sudah jelaskan determinan dari B cross C itu luas dari base-nya, ya, alas dari si parallel pipe tadi. Nah, jadi bisa juga kita sebut B cross C itu ya sama dengan determinan B dikali determinan C dikali sinus theta.
Nah, kenapa harus determinan? Karena kalian kan tahu si B itu vektor, si C itu vektor. Jadi kalian harus ubah dia berapa besarannya, baru kita bisa tentukan base dari si A, si B, si C. Ya. Nah, berarti kan di sini kita harus tentukan juga berapa tingginya, benar nggak? Tingginya berapa, ya kan? Karena semua ini vektor kan, dia dan mereng. Nah, jadi dia nggak bisa kita tentukan tinggi dari seperti ini. Dah. Jadi di sini kita bisa tentukan bahwa tinggi dari si parallel pipe-nya itu adalah A cos psi. Hati-hati ya, dia bukan cos theta tapi cos psi. Dari mana? Dari jarak antara si A dengan vektor B cross C. Nah, ini kan ada vektor B cross C, ya kan? Nah, jadi cara menentukan tinggi dari parallel pipe itu adalah A dikosainkan dengan psi. Nah, bukan theta ya, enggak, tapi dengan si psi. Nah, jadi makanya penting sekali kalau kalian tadi menggambar itu supaya kalian setidaknya punya gambaran bagaimana kita melakukan perkalian triple ini ya. Ini kan perkalian triple namanya. Oke, selesai nih ya. Nah, jadi sekarang berarti volumenya itu, ya kan? Volume itu luas dikali tinggi, benar nggak? Ya kan? Luas dikali tinggi. Nah, makanya volumenya itu adalah BC sin theta dikali A cos psi. Nah, atau lebih singkatnya B cross C A cos psi. Atau sama dengan A dot B kali C. Ya. Nah, ini kan ada nilai cos, ada sinus gitu ya. Jadi biasanya kalau psi-nya ini lebih besar dari 90 derajat, nah nilainya itu negatif ya. Tapi itu negatif lebih karena nilai cos-nya negatif ya. Makanya volumenya di sini A dot B kali C. Oke. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini, ya kan, sama persamaan ini, ya kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita nanti coba, ya, kalau ada nilainya, dia sebenarnya ada 6 ya. Tunggu dulu.
tiba-tiba seperti ini. Nah, ada 6 produk skalar ya. Cuman nanti bedanya tandanya. Kan tadi ada dia kalau dia psi-nya lebih besar dari 90, nah dia itu bisa negatif. Nah, jadi bisa ada beberapa, ada 6 macam produk skalar kalau kita lihat dari sini. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk kita masukkan dia ke dalam bentuk matriks. Nah, kalian ingat kan kalau misalnya kumpulan dari angka-angka itu bisa kita masukkan dalam bentuk matriks. Nah, jadi vektor ini pun bisa kita konversikan dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana caranya? Caranya ini kan B cross C. Ya. B cross C itu kan pertama saya bilang tadi ada IJK. Ya kan? IJK itu dia melambangkan X ya, X, sumbu X. J itu sumbu Y, K itu sumbu Z. Nah, jadi walaupun kita seperti sederhana dia B gitu, sebenarnya B itu ada 3 komponen ya. Kenapa? Karena dia ada komponen X, ada komponen Y, ada komponen Z. Nah, jadi makanya di sini baris kedua adalah BX, BY, BZ. Nah, si C juga seperti itu karena C dia adalah vektor juga kan, vektor. Nah, dia ada 3 komponen. Nah, dia juga CX, CY, CZ. Nah, jadi ini bisa kita tulis si B dikali C itu dalam bentuk determinan. Nah, berarti dalam bentuk matriks. Ya. Oke, selesai? Nah, jadi kalau seperti ini, ya kan? Berarti A dot B cross C, nah itu bisa sama dengan AX dikali B kali C pada posisi X, ya kan? Ditambah AY dikali B kali C posisi Y, nah, ditambah AZ dikali B cross C posisi Z. Nah, jadi berarti kalau kita jabarkan ini, kita bisa tentukan nilai si A dot B dikali C. Nah, jadi nilai determinannya nanti sama dengan A di cross A dot B cross C. Ya. Oke, nah jadi yang tadi itu bisa kita jabarkan seperti persamaan ini ya. Nah, jadi kalau kalian bandingkan persamaan 5, persamaan 5 ya. Nah, jadi nanti kita bisa masuk ke persamaan 6. Nah, bagaimana persamaan 6? Persamaan 6 ini seperti ini. Nah, jadi A
dot B cross C itu ya pada dasarnya adalah baris pertama itu kita buat A ya. Baru baris kedua adalah B, baris kedua adalah C. Nah, ini baru kita tentukan determinannya. Berarti determinan dari matriks ini adalah sama dengan A dot B cross C. Ya. Nah, saya sengaja misalnya tiap slide saya nggak banyak tulisan-tulisan supaya kalian bisa pelan-pelan mengikuti pelajaran hari ini. Saya ngerti ya, ini bukan pelajaran gampang. Jadi kalau misalnya kalian bingung-bingung pun, saya mengerti karena saya aja ketika mempersiapkan kelas lebih besar effortnya saya mempersiapkan kelas vektor ini karena ini pelajaran yang menurut saya kalau saya banding-bandingkan termasuk paling sulit ya. Vektor itu adalah pelajaran paling sulit kalau menurut saya. Kalau dibandingkan integral, diferensiasi, nah itu masih lebih gampang. Kenapa vektor ini lebih susah? Karena seperti saya bilang tadi, kita harus juga belajar memvisualisasikan. Nah, visualisasinya itu yang susah. Bagaimana kita membayangkan dia tegak lurus, kita membayangkan dia berpotongan, dia sejajar. Nah, itu yang menurut saya susah gitu ya, yang membayangkannya. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, A dot B kali C, nah, itu adalah sama dengan determinan dari matriks di mana elemennya itu adalah A, B, dan C di tiap posisi X, Y, dan Z. Ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah belajar sebenarnya di matriks ya. Nah, di matriks itu kan kalau ada pertukaran baris, ya tanda determinannya berubah. Ya. Nah, jadi di sini faktor urutan itu, ya kan, maksudnya urutannya yang ini, urutan di mana A, B, C ini penting ya. Kenapa? Karena misalnya dia posisinya berubah. Nah, berarti tandanya berubah. Nilai determinannya tetap, tapi tandanya berubah. Misalnya tadinya kita dapat positif, nah dia jadi negatif. Nah, dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, jadi makanya di sini saya buat poin, faktor urutan itu harus diperhitungkan. Jadi makanya kalau misalnya faktor urutan bisa diperhitungkan, tapi misalnya titik dengan kalinya itu bisa ditukarkan. Nah, tapi urutan dia di matriks itu yang dia nanti kita harus hati-hati. Dia jangan diubah-ubah gitu. Karena nanti berubah, tandanya berubah, berarti kan nilainya nggak sama jadinya kan. Nah, jadi makanya kita harus perhatikan dengan baik urutannya. Oke. Nah, misalnya ini. Ada satu urutan dia faktornya itu siklik. Ya, berarti semua produk skalar dengan produk skalar triple tersebut sama. Nah, bagaimana siklik? Misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini kan, misalnya urutannya seperti ini, ya siklik. Nah, berarti dia sama produk skalarnya, ya kan? Sama produk skalarnya. Nah, jadi coba kita lihat di sini. Nah, jadi misalnya seperti ini, A kali B dot C, kalian lihat di sini kan A-nya dimasukkan ke dalam kurung, kita crosskan dengan B, baru kita dot C. Nah itu dia sama dengan A dot dalam kurung B cross C. Nah baru ini sama juga dengan C cross A, C dot A cross B. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, ya kan, si C-nya ini kita ubah urutannya ke B, ya kan, ini kan semua dia hanya ininya kan, hanya operatornya yang kita ubah-ubah. Tapi begitu kita ubah posisi ABC-nya, ini kan ABC, 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 ABC. Nah, di sini C, AB. Nah, tapi tetap AB.
Tapi begitu kita ubah si C ini jadi kedua, ya, ini jadi negatif. Nah, jadi negatif A cross C dot B. Karena begitu kita ubah posisi row-nya, ya kan, dia jadi berubah. Oke. Ini selesai? Oke, selesai ya. Nah, jadi di sini posisi operatornya itu tidak masalah. Ya, posisi operator. Jadi makanya di sini kita buat A, B, C. Nah, dia bisa A dot B cross C atau A cross B dot C. Nah, jadi posisi operator titik dengan operator cross ini dia tidak masalah. Dia tidak akan mengubah nilai, tetapi posisi dari barisnya, ya, baris pada dari matriksnya itu nanti kalau kita ubah, nah itu yang dia jadi berubah tanda. Makanya di sini kalau kalian lihat di sini dia jadi negatif ya, karena si C kita ubah ke sini, ya kan? Kalau ini kan tidak masalah karena dia si C tidak berubah. Tapi kalau begitu kita ubah seperti ini kan ceritanya kalau kali ini dia vektor kan, berarti kan ini misalnya tadinya dia baris ketiga, nah jadi kita ubah ke baris kedua, ya kan? Nah otomatis dia tandanya ini jadi negatif. Oke. Nah jadi makanya di sini disebut bahwa posisi operator itu tidak menentukan, tidak masalah di mana posisinya. Nah tapi ya ketika dimasukkan dalam matriks, hati-hati dengan posisi barisnya. Oke. Nah, jadi makanya di sini kita tulis misalnya bagaimana kalau misalnya kita punya A cross B cross C. Apa bedanya dengan yang tadi, yang sebelumnya? Apa bedanya? Yang selain operatornya itu pakai dot, Mem. Yang tadi kan dia titik dengan cross ya. Nah, sekarang kita punya cross dua-dua. Ya, cross dua-dua. Oke, jadi ada cross dua-dua. Oke, cross dua-dua dia ya. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, berarti kan ini semua vektor ya kan, vektor. Nah, karena ingat tadi kalau titik, kalau dot yang jadi skalar ya. Nah kalau ini berarti vektor, berarti kita perlu perhitungkan beberapa hal. Nah jadi sebelum kita melakukan proses perhitungan, nah, kita harus melakukan beberapa pengamatan. Pengamatan apa? Pertama, kalau kita punya BC, berarti B cross C itu tegak lurus dari B dan C. Nah, tadi kan Pak di parallel pipe tadi pun seperti itu kan. Si B cross C itu tegak lurus terhadap bidang B dan C. Nah, jadi kalau misalnya kita punya A cross B cross C, berarti ini tegak lurus terhadap bidang A dan bidang B cross C. Ya kan? Nah, jadi berarti A cross B cross C tegak lurus terhadap bidang B cross C. Nah, kalian apa yang Ibu ini bilang? Nggak ngerti aku. Nah, tentunya nggak ngerti kalau kita tidak visualisasikan gitu ya. Nah, makanya ini nanti ada lagi gambar yang mudah-mudahan bisa membantu kalian mengerti. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini gambar 10 ini ya. Ada vektor B, ada vektor C. Kan? Nah, ternyata
ketika kita cross-kan antara B dengan C ini, kita dapat vektor B cross C. Nah, vektor B cross C ini dia tegak lurus terhadap B dan C. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini kan, ini dia tegak lurus terhadap ini. Ini misalnya kita jadikanlah bidang, ya kan? Nah, si bidang ini dia tegak lurus terhadap si B cross C ini, dia tegak lurus terhadap si bidang B dengan C. Ya. Nah, jadi coba digambar supaya kalian bisa lebih visualkan. Izin nanya, Mem, boleh? Silakan. Kan Mem bilang B cross C itu tegak lurus. Berarti sudut antaranya itu 90 derajat kalau dijumlahkan, Mem. Ya, 90 derajat. 90 derajat. Oh, tegak lurus kan 90 derajat. Tapi ingat ya, bukan ini dengan ini gitu. Bukan, maksudnya makanya kalian harus hati dengan bidangnya ini ya. Dengan bidangnya. Ini kan bisa kita jadikan bidang kan. Kita tarik sejajar B, nah, kita tarik sejajar C. Nah, ini kan jadi bidang dia kan. Nah, bidangnya itulah yang tegak lurus dengan B cross C. Ya. Bukan antara B cross C dengan C, bukan. Nah, tapi dengan bidangnya gitu ya, bidang B dan C. Ya, jadi harus itu yang kalian harus hati-hati. Jadi nanti kalian bilang ini kan enggak 90, Bu. Nah, ini juga enggak 90, ini malah lebih besar dari 90 gitu ya. Bukan. Nah, tapi bidangnya. Sama dengan parallelepiped tadi kan. Nah, parallelepiped tadi kan kalian buat bidang kan. Nah, kalau kalian coba gambarkan kan kalian buat bidangnya. Ya, saya tunjukkan biar kalian punya gambaran lagi. Ini kan ada bidangnya kan? Nah, jadi dia tegak lurus dengan, jadi B cross C itu tegak lurus dengan si bidang B sini. Nah, jadi bukan dia 90 antara ini dengan C, antara ini dengan B, bukan. Tapi dengan bidangnya. Nah, jadi harus kalian hati-hati mencoba mengertinya, harus hati-hati. Makanya di sini saya tulis, ya kan? Ya, dengan bidang ini dia tegak lurus. Nah, jadi B cross C itu tegak lurus terhadap bidang B dan C. Nah, karena vektor B dan C itu dia bisa membuat bidang. Nah, jadi bidangnya itu yang tegak lurus. Oke. Nah, sekarang berarti A kali B, A cross B cross C. Nah, berarti dia itu sebenarnya adalah beberapa vektor dalam bidang B dan C. Beberapa vektor dalam bidang B dan C. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. A kecil kali B, nah, ditambah B kecil dikali C. Nah, A kecil dengan B kecil ini dia bukan vektor.
tapi dia nilai skalar. Nah, jadi makanya sekarang berarti yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita menentukan nilai dari A kecil dan B kecil tersebut, ya. Ya. Oke, selesai nih. Selesai? Selesai. Selesai, Bu. Nah, sekarang kita lanjut, ya kan? Nah, berarti kita harus melakukan pemilihan sistem koordinat, kan? Tadi kan kita ketika mau membentuk matriks itu kan ada I, J, dan K, gitu ya. Jadi kita harus perhatikan dengan cermat bagaimana. Nah, jadi ternyata ketika kita perhatikan vektor A, B, C, ya kan? Nah, si B itu dia hanya sepanjang sumbu X. Ya. Nah, si B itu dia hanya sepanjang, jadi sumbu X itu di sepanjang sumbu B. Nah, sementara sumbu Y itu dia di bidang B dan C. Ya, sumbu Y itu di bidang B dan C. Oke. Nah, sementara B cross C itu dia arah Z. Ya, arah Z. Oke. Arah Z. Nah, jadi maka karena itu kita bisa sebut seperti ini. B itu adalah BXI. Ya, kenapa? Karena si sumbu X itu hanya pada bidang B. Nah, sementara C itu adalah CXI dan CYZ. CYJ. Ya. Nah, si A baru dia kita bisa sebut sebagai di 3 sumbu. AXI tambah AYZ ditambah AZK. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini kita bisa lihat pemilihan sumbunya ya, bahwa dia X itu di sepanjang sumbu B, Y itu di bidang B dan C. Nah, sementara B cross C itu adalah sumbu Z. Ya. Oke. Nah, jadi coba kalian tulis ini. Nah, inilah dia persamaan 8. Ya, persamaan 8. Selesai nih? Oke, selesai. Saya anggap selesai ya. Nah, berarti kita mau coba kan? Kita udah tahu B sama dengan BXI. C sama dengan CXI ditambah CYJ. Ya kan? Sekarang bagaimana kalau kita crosskan B dengan C? Nah, jadi kalau kita crosskan B dengan C, yang kita dapat itu adalah BXI dikali CXI ditambah CYJ. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, berarti dia sama dengan BX dikali CY, ya kan? Nah, dalam kurung I dikali J. Nah, jadi kalau I dikali J itu, ya kan, I cross J itu, dia pada dasarnya adalah K. Nah, jadi di sini berarti yang kita bisa sebutkan bahwa B cross C itu pada dasarnya adalah BX, CY, pada posisi K.
Nah, berarti ini kan masih sederhana dia kan. Nah, tapi kalau misalnya kita tambah lagi A cross B cross C, nah berarti dia jadinya sama dengan AX BX CY I dikali K, nah, ditambah AY BX CY J dikali K, ya kan? Nah ini sama dengan AX BX minus J, jadi I cross C itu adalah minus J, sementara J dikali K adalah I. Ya. Nah inilah dia hasilnya, jadi dapatlah persamaan 9. Ya. Nah inilah triple produk dari vektor. Jadi lebih sulit dia, kenapa? Karena tadi kan dia skalar hasilnya, ya kan? A dot B cross C. Nah, itu skalar. Tapi kalau A cross B cross C, dia hasilnya vektor lagi. Ya, vektor lagi. Jadi makin lama makin sulit dia. Ya, makin sulit. Nah, saya kasih kesempatan kalian untuk coba mencerna persamaan 8 dan persamaan 9 ini, ya. Coba saya kasih waktu. Kita masih ada waktu nggak, Tri? Masih Bu, sekitar 9 menit. 9 menit. 9 menit lagi ya. Oke. Nah, jadi kalian lihat di sini kita nggak ada buang-buang waktu aja. Belum semua. Ya, topik bisa nggak ada dari tadi kita buang-buang waktu kan, maksudnya kita mulai tepat waktu, udah gitu kita pun terus-menerus mencoba mempelajari ya, karena memang topik vektor ini pun belum semua ya, belum semua kita diskusikan ya. Jadi kalian, makanya saya selalu bilang ke kalian, coba cari textbook ya, seperti saya bilang ke kalian, cari satu aja textbook kalian beli, ya. Sesudah itu kalian nanti fotokopi, ya. Nggak tahu saya di mana di Medan ini beli textbook, di Titik Gantung kali ya. Nah, jadi mungkin di situ kalian bisa nanti pelajari lagi gitu, karena nggak akan mungkin 100% dari saya, nggak akan bisa ya. Kalian juga harus belajar. Makanya disebut 2 SKS itu, ya kan? Bukan berarti hanya 2 SKS di kelas, ya kan? Ada juga kalian harus belajar di rumah 2 SKS. Nah, dalam seminggu, ya. Nah, jadi saran saya coba nanti cari lagi textbook yang bisa kalian pakai untuk mempertajam apa yang sudah kita pelajari di kelas. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau tulis A cross B cross C di persamaan 9 ini dengan kombinasi B dan C. Jadi seperti ini. A cross B cross C. Nah, kita buat di sini AX BX CX. Oh, ini negatif ya, negatif AX BX CXI ya. Tambah CYJ ditambah AY, CY, tambah AX, CX, BXI. Nah, ini persamaan 10. Nah, AX, BY ini pada dasarnya adalah A dot B. Ya, A dot B. Nah, berarti AY, CY, tambah AX, CX itu A dot C. Ya kan? Nah, baru CXI tambah CYJ itu pada dasarnya adalah C. BXI sama dengan B. Ya, jadi dapatlah kita persamaan 9 dan 10 ini. 10 dan 11. Nah, sekarang jadi sebenarnya A cross B cross C itu sama dengan apa? Ya. Sama dengan apa? Kita dapatlah di persamaan 12. Jadi ternyata A cross B cross C itu pada dasarnya adalah A dot C dikali B dikurang A dot B dikali C. Ya.
Nah, inilah dia persamaan 12. Oke. Ini udah selesai tadi? Udah selesai ditulis? Belum. Belum. Oke, coba tulis dulu. Selesai nih? Selesai? Oke. Bagaimana dengan ini? Udah selesai belum? Catat dulu. Nah, jadi di sini maksudnya formula 12 ini nggak bisa kalian hafal ya, nggak boleh dihafal. Nah, ini harus dipelajari karena yang ini kita dapat dari penurunan rumus persamaan ini tadi kan. Nah, penurunan rumus. Jadi jangan coba dihafal, oh berarti A cross B cross C itu sama dengan A dot C kali B dikurang A dot B kali C. Nah, langsung kalian aplikasikan semua persamaan memakai 12 nih. Jadi nggak boleh dihafal. Jadi harus dicoba diturunkan prosesnya seperti yang tadi itu. Oke. Nah, sebenarnya ini kita belum selesai ya, masih ada sekitar 6 slide lagi. Nah, tapi saya rasa cukup ya, karena saya yakin kepala kalian penuh panas semua ini pasti kan. Udah panas, kita hentikan dulu ya. Minggu depan kita coba latihan-latihan ya. Mudah-mudahan dengan latihan apa yang kita pelajari hari ini lebih bisa kita mengerti. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye.